Masih ingat nggak hebohnya Bitcoin di tahun 2018? Nah, disitulah trading kripto benar-benar meledak dan jadi omongan semua orang. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas apa aja yang perlu kamu tahu buat navigasi pasar yang seru ini, pakai pelajaran dan strategi dari era penting itu. Yuk, kita mulai. Oke, jadi ini nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dasar banget, pahamin dulu apa itu kripto. Terus, kita siapin alat tempur yang pas. Setelah itu, kita bedah tuntas bedanya trading sama investasi. Baru deh kita masuk ke seni baca grafik. Terakhir, semua itu kita gabungin jadi satu strategi trading yang mantap. Pertama-tama, pondasinya harus kuat dulu. Sebelum ngomongin grafik dan strategi yang rumit, penting banget buat ngerti dua pilar utama dunia kripto, Bitcoin dan blockchain. Kalau dua hal ini udah klik, sisanya bakal jauh lebih gampang dimengerti. Coba dibayangin, tiap kali kita transaksi lewat bank, pasti ada perantara kan? Nah, Bitcoin ini motong perantara itu. Jadi kita bisa kirim uang langsung ke siapa aja, di mana aja, dan semuanya aman pakai kriptografi. Dan yang bikin ini revolusioner adalah, nggak ada pemerintah atau bank sentral yang ngontrol. Sifat desentralisasinya inilah yang bikin nilainya jadi unik. Terus, gimana cara kerjanya? Lewat teknologi yang namanya blockchain. Bayangin aja sebuah buku kas raksasa yang disimpan di ribuan komputer di seluruh dunia. Tiap transaksi itu jadi blok baru yang nyambung ke rantai. Karena tiap blok ini kekunci secara kriptografis sama blok sebelumnya, hampir mustahil buat diubah-ubah tanpa ketahuan. Inilah yang bikin sistemnya super aman. Nah, disinilah mulai seru buat para trader. Seperti yang bisa kita lihat, dunia kripto itu bukan cuma soal Bitcoin. Ada Ethereum yang membuka pintu buat smart contract. Gampangnya, aplikasi yang jalan sendiri di blockchain. Ada Ripple yang fokusnya buat pembayaran antar negara biar lebih cepat. Ada Litecoin yang tujuannya jadi lebih ngebut dari Bitcoin. Koin itu ada ribuan. Tapi sebagai trader, sama kayak di pasar saham, kita cenderung fokus ke koin-koin dengan volume paling gede. Kenapa? Karena disitulah likuiditasnya tinggi, artinya gampang buat jual beli tanpa bikin harganya goyang drastis. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Gimana sih cara kita beli, simpen, dan trading aset digital ini? Ada 3 alat penting di kotak perkakas kita yang wajib banget diketahui. Gini alur kerjanya. Simpel kok, cuma 3 langkah. Pertama, kita ke bursa buat beli kriptonya. Kedua, dan ini penting banget, kita pindahin aset kita ke dompet yang aman buat disimpan. Ketiga, kita pakai platform grafik buat analisis pergerakan harganya. Nah, tips pentingnya di sini, pastiin platform grafik yang kamu pakai itu narik data dari bursa dengan volume paling tinggi, kayak Bitfinex zaman itu. Kenapa? Simple, karena disitulah aksinya paling banyak, jadi data harganya paling akurat. Sekarang kita ngomongin keamanan. Ini krusial banget. Nyimpen kripto di bursa itu sama aja kayak ninggalin dompet di meja kafe yang rame. Emang praktis buat trading cepet-cepetan, tapi itu target empuk buat hacker. Sejarah kripto itu penuh sama cerita bursa yang kena hack dan orang-orang kehilangan segalanya. Makanya, hardware wallet itu hukumnya wajib. Dengan nyimpen kunci pribadi kita secara offline, kita narik aset kita keluar dari jangkauan hacker di internet. Ini cara paling aman buat ngelindungin aset kita. Nah, sekarang kita sampai di persimpangan jalan yang penting banget. Di dunia kripto, kamu bisa jadi seorang investor atau kamu bisa jadi seorang trader. Ini bukan cuma beda istilah ya, tapi ini dua filosofi yang benar-benar berbeda. Dan ngerti bedanya, itu kunci sukses di pasar yang super volatile ini. Slide ini ngejelasin perbedaan intinya dengan sempurna. Kalau jadi investor, kamu beli dan simpan koinnya. Kamu benar-benar punya asetnya. Kalau harga anjlok terus naik lagi, kamu tetap aman. Nah, trading margin itu beda. Itu pada dasarnya cuma taruhan arah harga. Di pasar kripto yang super liar, lonjakan harga tiba-tiba, walaupun cuma sedetik, bisa dengan gampang kena stop loss dan ngelempar kamu keluar dari posisi. Padahal tebakan arah hargamu sebenarnya udah benar. Materi sumbernya ngasih peringatan keras soal ini. Dan ini harus jadi perhatian kita semua. Kita lagi ngomongin aset yang bisa naik turun 20 atau 30% dalam sehari. Di kondisi kayak gitu, pakai leverage atau gampangnya uang pinjaman, itu sama aja kayak nyilam bensin ke api yang udah berkobar. Kita nggak butuh itu buat dapat untung gede. Dan itu justru cara paling cepat buat bikin akun trading kita ludes. Jadi gimana cara nyeimbanginnya? Ada strategi hibrida yang cerdas buat ngelola resiko. Anggap aja gini, sebagian besar modalmu, katakanlah 90%, itu jadi benteng pertahanan buat investasi jangka panjang. Asetnya beneran kamu pegang. Terus, kamu ambil porsi kecil, 10% sisanya, uang yang kamu siap kehilangan buat trading aktif jangka pendek. Nah, untung dari trading ini bukan buat foya-foya, tapi langsung dimasukin lagi buat memperkuat benteng pertahanan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru buat banyak orang, baca grafik.
Di pasar yang sangat dipengaruhi sentimen dan psikologi kayak kripto, analisis teknis, yaitu studi pola harga, bisa jadi senjata yang ampuh banget. Yuk, kita lihat beberapa konsep inti yang dipakai para trader buat membaca pasar. Ini dua konsep paling dasar dalam analisis teknis. Anggap aja support itu lantai harga dan resistance itu langit-langitnya. Ini adalah area-area di mana harga biasanya mantul atau berbalik arah. Pola klasik, break and retest, itu terjadi waktu harga punya kekuatan buat nembus langit-langitnya. Seringnya, harga bakal turun lagi buat nginjak langit-langit yang udah ditembus tadi. Buat mastiin, itu udah jadi lantai yang kuat, baru deh lanjut terbang. Buat trader, ini sinyal beli yang kuat banget. Pola itu kunci, dan ini contoh klasiknya di grafik Ethereum. Coba perhatiin gimana harga itu seakan-akan diperas di antara dua garis tren, kayak pair yang ditekan makin kencang. Konsolidasi ini ngebentuk pola yang kita sebut segitiga. Ini pertanda kalau energi pasar lagi ngumpul. Dan begitu harga akhirnya berhasil keluar dari formasi ketat itu, hasilnya, boom! Pergerakan ke atas yang eksplosif. Ngenalin pola kayak gini bisa ngasih kita petunjuk soal pergerakan besar yang bakal datang. Konsep ini keren banget. Anggap aja kita ini jadi arkeolog pasar. Zona permintaan atau demand itu area di grafik di mana dulu ada pembelian super agresif yang ngedorong harga naik tajam. Ini jejak kaki dari para pemain besar. Sebaliknya, zona penawaran atau supply itu tempat di mana penjualan besar-besaran terjadi. Idenya adalah, waktu harga balik lagi ke zona-zona ini, masih ada sisa-sisa order beli atau jual yang nunggu di situ, yang bisa bikin harga bereaksi lagi. Akhirnya kita sampai di puncak. Gimana cara nyatuin semua ini jadi strategi yang solid? Trading yang sukses itu bukan soal nebak-nebak atau pakai firasat, tapi soal ngebangun sebuah kasus yang kuat, kayak detektif, buat setiap trading yang kita ambil. Intinya adalah nemuin bias trading kita. Apakah semua bukti lebih condong ke arah beli atau jual? Jangan pernah mulai dari grafik 5 menitan, itu kesalahan fatal. Mundur dulu, lihat gambaran besarnya pakai grafik harian. Contohnya, kalau kita lihat harga sekarang lagi ada di zona demand harian yang buat, area di mana kita tahu dulu banyak banget yang beli, berarti kita udah dapat bias kita. Untuk saat ini, kita cuma tertarik cari peluang beli atau long. Tapi, dan ini tapi yang besar, jangan langsung beli cuma karena harga ada di zona demand harian. Itu resep kegagalan. Sebaliknya, kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, kayak grafik 1 jam. Dan kita tunggu konfirmasi. Kita mau lihat bukti nyata kalau momentumnya benar-benar udah berbalik ke arah kita. Secara spesifik, kita mau lihat level-level supply kecil mulai ditembus. Dan level demand baru mulai terbentuk dan bertahan. Jadi inilah inti dari strateginya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah trading cuma pakai satu time frame. Ini adalah tarian dua langkah. Grafik harian ngasih tahu kita di mana harus cari peluang, ini peta harta karunnya. Grafik per jam ngasih tahu kita kapan harus masuk, ini pemicunya. Dengan nyocokin kedua time frame ini, kita ningkatin probabilitas trading kita secara dramatis. Oke, kita tutup dengan pertanyaan ini. Daripada ngelihat pasar sebagai lautan pergerakan harga yang acak, yang didorong berita dan kepanikan, coba bayangin kita ngelihatnya sebagai sebuah peta. Peta yang jelas, lengkap dengan zona-zona di mana para pemain besar kemungkinan besar akan beli dan jual. Gimana pergeseran cara pandang ini dari reaktif jadi proaktif, mengubah cara kamu deketin trading? Ini bedanya antara judi sama trading pakai rencana. Coba deh renungin.